Swastiastu. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Salaka Dharma yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan membuat share Dharma dengan judul Wedaring Catur Sembah kepada umat Hindu Nusantara. Sebelumnya kita awali dengan Om Awigenamastu Namo Sidam, Mugi Rahayu Sagung Dumadi, Mugi Rahayu Sagung Dumadi, dan Mugi Rahayu Kang Sarwa Cinipta. Para pemirsa, seperti yang diketahui di dalam konsep-konsep ajaran Hindu Jawa, terutama di dalam serat Muda Karana, Pupuh Pangkur akan kami kumandangkan seperti ini. Mangkono menggah terangno tumanjaning sembah kang catur warni, mring trape sajuru-juru kapisan sembah rasa kang kapindho sembah cipta aranipun trisembah jiwa mantra kaping 4 sembah kang diri. Pupuh pangkur tersebut, para pemirsa, termuat di dalam serat Muda Karana. Seperti kita ketahui, di dalam sembahyang itu, menurut bahasa Kamus Bahasa Sanskerta yang dikarat oleh Bapak Purwadi ataupun Bapak Eko Prayitno Purnomo, Prasetyo Purnomo, Priyo Purnomo, itu mengajarkan bahwa sembahyang itu dari kata sembah dan yang. Sembah berarti penyatuan, yang berarti suci. Berarti sembahyang itu menyatukan dengan yang maha suci. Siapa yang menyatukan? Adalah bentuk mikrokosmos kita, ya. Mikrokosmos diri kita sebagai manusia, makrokosmos alam semesta maupun sebagai Tuhan yang mewujud ini. Itu di dalam pengertian makna sembahyang yang diuraikan dalam Kamus Sanskerta Indonesia. Di dalam tahapan-tahapan sembahyang, menurut konsep masyarakat Jawa maupun umat Hindu Jawa, terutama umat Hindu Nusantara, ada beberapa tahapan di situ supaya sembahyang itu betul-betul kusuk, bisa hening, heneng, dan hanung. Yang pertama itu sembah rasa. Sembah rasa itu meliputi ada 1000, ada 6 kekuatan yang harus kita kendalikan diri. Yang pertama itu kama, nafsu kita harus kendalikan diri, hanya nyawiji kepada yang widiwasa. Segala nafsu yang ada di dalam tubuh ini harus kita kendalikan diri hanya kepada Kang Murbeng Dumadi. Yang kedua loba, tamak, artinya tamak, ya. Tamak itu rakus. Kita ketahui bahwa kita semua punya rasa kerakusan itu. Itu ada di dalam diri manusia. Setiap manusia mempunyai kerakusan. Itu harus dikendalikan diri, diatur supaya kita tidak rakus lagi. Yang ketiga, kroda,
marah, emosi itu harus dikendalikan. Jangan sampai emosi itu yang menguasai kita. Ya, jadi para pemirsa harus tahu, emosinya dikendalikan sebelum sembahyang itu. Ya. Setelah emosi kita moha itu bingung. Jangan bingung kalau mau sembahyang. Bingung kemana? Moha itu bingung, pikirannya kemana-mana, ya, hatinya kemana-mana, kemudian sikapnya juga kemana-mana, tidak pada sikap raganya, tidak sikap yang ditentukan dengan model asana yang sudah ditentukan. Kemudian mabuk, kita tidak perlu mabuk jabatan, mabuk bahwa kita itu ganteng, bahwa kita itu cantik. Itu kemabukan itu ada pada setiap orang. Kita kaya itu termasuk mabuk. Tuhan tidak perlu itu semua. Mabuk kita nggak usah, itu harus kita kendalikan. Kemudian dalam sembah rasa yang terakhir itu harus disikapi dengan matsarya. Matsarya kita harus kita kendalikan. Iri hati, matsarya. Pikiran kita, nafsu kita, kemarahan kita juga tidak boleh kita iri hati kepada teman. Ada teman bisa beli mobil, kita iri. Teman bisa naik jabatan, naik pangkat, kita iri. Hilangkan pada dalam konsep kita sembah rasa ini. Hilangkan, kendalikan supaya sifat iri ini tidak pada diri kita. Kemudian pada tataran sembah yang kedua, sembah cipto. Sembah cipto itu apa sebenarnya? Cipto itu berarti ide, kemauan kita, hasrat kita harus kita kendalikan. Cipta kita hanya kepada satu, Kang Murbeng Dumadi. Bagaimana caranya? Cipta kita kalau di dalam tataran Hindu mungkin sembahyangnya dengan berkonsentrasi penuh pada ujung hidung, ujung grono kalau di dalam Jawa ya. Kenapa grono-grono ini gunung? Segala kita harus mempunyai konsentrasi pada puncaknya gunung. Siapa itu? Tuhan yang Maha Esa, itu Sang Hyang Widiwasa. Baru yang ketiga, sembah jiwa. Jiwa ini penyatuan, ya. Jadi penyatuan, bagaimana kita menyatukan jiwa kita, hidup kita kepada ide Sang Hyang Widi. Rasa seru, pasrah kita. Jadi antara cipta, rasa, karsa inilah yang disebut dengan sembah jiwa. Menjadi satu titik kepada Yang Widiwasa. Kemudian pada tahap yang terakhir yang disebut dengan sembah raga. Setelah persiapan dari sembah rasa, sembah cipta, sembah jiwa ini diakhiri pada puncak, yaitu sembah raga. Raga ini harus sifat yang kita tentukan dengan sifat duduk yang pasti. Mungkin dengan sawasana, mungkin dengan vajrasana, padmasana dan sebagainya. Raga ini harus kita atur, kita kendalikan supaya tidak kemana-mana. Inilah umat Hindu yang berbahagia. Jadi sebenarnya konsep pedaring catur sembah Hindu Nusantara maupun masyarakat Jawa ini sudah ada di dalam wejangan-wejangan ajaran Hindu kalau kita kolerasikan seperti itu. Jadi maka dengan ini kami simpulkan bahwa catur sembah masyarakat Hindu Jawa terutama ini akan membentuk dan juga sebagai andil bentuk daripada karakter Hindu Nusantara.
Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, kelebihannya, mari kita ambil bersama. Tapi kalau ada kekurangan, mari kita berikan tambah ke semuanya. Dari segala penjuru akan memberikan tambah kepada kita, sehingga kita lebih sempurna dan sempurna dan sempurna. Saya kira itu. Mugi rahayu Sagung Dumadi, mugi rahayu Kang Sarwa Rinoso, mugi rahayu Kang Sarwa Cinipto. Matur suwun. Om Santi 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 Om.